Setelah sebelumnya Michael Corleone akhirnya berhasil mengembalikan kejayaan untuk keluarganya dan membuatnya menjadi salah satu keluarga mafia paling sukses dan berpengaruh pada masanya. Namun hal itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, di mana dia harus menjalani kehidupan yang kesepian setelah kehidupannya memaksanya untuk kehilangan banyak sekali orang-orang terdekatnya, bahkan saudara kandungnya sendiri. Sampai di sini, cerita akan jauh melompat kurang lebih 20 tahun setelah Mike mengambil keputusan besar, di mana sekarang kedua anaknya telah beranjak dewasa. Namun jauh sesuai dugaan karena Tony, anaknya yang cowok, justru agak ngondek dan lebih menyukai dunia seni. Sementara Mary, anaknya yang cewek, menyukai dunia filantropi. Begitu juga Mike yang sudah mulai uzur, dia mulai berpikir untuk membawa keluarga Corleone keluar dari dunia bayang-bayang dan menjalankan bisnis yang legal. Bahkan karena kedekatannya dengan pihak gereja Roma, Mike akhirnya dinobatkan sebagai penerima gelar penghargaan langsung dari Vatikan atas jasanya yang telah menyumbangkan sejumlah besar uang untuk kegiatan amal gereja. Dan seperti biasa saat hari-hari hajatan besar yang terjadi di keluarga mafia, hal itu akan dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mendekati sang kepala keluarga, di mana kali ini Mike juga didatangi oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Joey Saza, rekan bisnis Mike yang mengaku mempunyai masalah dengan salah satu keluarga jauh Mike, yaitu Vincent, anak di luar nikah Sonny alias keponakannya sendiri, sehingga dia tidak mendapat nama Corleone karena ibunya bukan istri sah dari Sonny dan membuatnya tumbuh besar di jalanan. Tidak seperti anak-anak yang berasal dari keluarga Corleone yang besar dengan semua kemudahan dan dukungan dari keluarga mereka, yang justru membuat mereka semua agak sedikit lebih manja. Intinya, Joey berselisih dengan Vincent yang dititipkan untuk bekerja di perusahaannya, di mana Mike kemudian menyuruh Vincent untuk meminta maaf kepada Joey karena dia sudah mulai capek berurusan dengan hal-hal semacam itu dan hanya ingin permasalahan itu cepat selesai. Make your peace. Namun seperti ayahnya yang terkenal akan temperamennya, Vincent tetap ngeyel, di mana dia mengaku kalau apa yang dia lakukan selama ini sebenarnya adalah karena dia ingin membela keluarga Corleone yang selalu diolok-olok oleh Joey dari belakang. Menurutnya, Joey diam-diam menyimpan dendam masa lalu terhadap Mike dan berdasarkan hal itu, dia langsung menawarkan diri untuk menyingkirkan Joey sebelum kedepannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menimpa Mike. Mendengar perkataan Vincent, Mike menilai kalau anak ini sepertinya cukup tajam yang membuatnya memutuskan untuk menjadikan Vincent sebagai anak didiknya yang mungkin bisa meneruskan jejaknya memimpin keluarga Corleone ke depannya. Maybe you should come with me. Dan benar saja, setelah kejadian itu, malam harinya Vincent langsung didatangi oleh dua orang garong amatir yang mencoba untuk menghabisinya. Untungnya Vincent yang memang real seseorang yang berasal dari jalanan, dia dapat dengan efektif mengatasi situasi tersebut, di mana dia justru berhasil mendapatkan nama orang yang memerintahkan perbuatan itu, yang tidak lain adalah Joey Saza. No! You had a gun. Sayangnya lagi-lagi karena Mike sepertinya sudah mulai tobat dan tidak ingin lagi terlibat dalam masalah seperti itu, alih-alih memuji Vincent, Mike justru menyayangkan keputusannya menghabisi kedua orang tersebut karena sebenarnya mereka bisa saja menggali info yang lebih banyak atau menggunakan mereka sebagai bukti untuk menyerang balik. Stay close to me. Keep your mouth shut and your eyes open. Singkat cerita, Mike yang telah menjual seluruh bisnis judol dan kasino milik keluarganya kemudian didekati oleh Uskup Gildea dari Bank Vatikan yang ingin meminta bantuan dana darinya. Intinya, Bank Vatikan saat itu sedang mengalami kerugian ratusan juta dolar karena Uskup Gildea salah langkah dengan investasi yang dia lakukan, di mana dia ingin Mike menginvestasikan uangnya ke Bank Vatikan agar mereka bisa menutupi kerugian tersebut. You know the one I mean. Karena kebetulan Mike juga sedang mencari ladang investasi baru yang halal, dia kemudian menyanggupi permintaan tersebut, namun dia justru mendapatkan ide baru, yaitu dengan syarat dia ingin menjadi salah satu direktur eksekutif dari perusahaan yang gampangnya mengelola properti gereja dari seluruh dunia, yang membuatnya juga menjadi perusahaan properti terbesar di dunia yang bernama Immobiliare. Meskipun agak berat, setelah nego-nego bensin, Uskup Gildea akhirnya menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Mike. 600 million.
Tidak butuh waktu lama, Mike pun akhirnya diumumkan sebagai jajaran baru direksi di perusahaan tersebut, di mana meskipun menuai pro kontra dari kelompok pemegang saham lain karena perusahaan tersebut juga merupakan perusahaan yang berbasis dari tradisi Eropa, dia tetap berhasil lolos dan hanya tinggal menunggu waktu untuk Paus meresmikan posisi Mike secara langsung. Sayangnya, hal itu tidak berjalan mulus karena begitu Mike berangkat ke Vatikan untuk meresmikan posisinya, dia mendapat kabar kalau Paus tiba-tiba drop dan harus menjalani perawatan, di mana artinya peresmian itu pun harus diundur sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Disinilah intuisi Mike mulai mempunyai firasat kalau ada yang tidak beres dan kemungkinan kalau dirinya terkena penipuan oleh Uskup Gilde dan rekan-rekannya yang hanya menginginkan uangnya. We can say how long. Kembali ke Amerika, Mike kemudian diperlihatkan bertemu dengan rekan-rekan lama keluarga mereka, yaitu Don Altobello, di mana rekan-rekan keluarga mafia lainnya yang mengetahui kalau Mike akan mengambil alih perusahaan properti Vatikan, mereka tertarik untuk ikut bergabung dengan Mike dan mencuci uang mereka. Namun Mike berkata kalau hal itu tidak mungkin karena dia justru berniat untuk menjauhkan bisnisnya itu dari uang-uang haram. Akhirnya, karena tidak ingin ada kesalahpahaman di antara keluarga mafia lain, Mike kemudian mengadakan pertemuan untuk menghormati mereka sekaligus untuk membicarakan berakhirnya kerjasama bisnis mereka setelah keluarga Corleone menjual seluruh aset kasino miliknya. $50 million. Namun pertemuan itu justru dimanfaatkan oleh Joey Zaza untuk memecah belah mereka semua, di mana dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Mike karena meninggalkan mereka begitu saja dan dianggap tidak menghargai perjuangan keluarga lain yang telah banyak membantu bisnis keluarga Corleone. Setelah mengatakan hal itu, Joey kemudian memilih pergi meninggalkan pertemuan itu yang kemudian disusul oleh Don Altobello yang sungkan kepadanya. He is my enemy. We could reason together. Dan epiknya, tepat setelah mereka berdua pergi meninggalkan ruangan, seluruh tempat itu mulai bergetar, bukan gempa, namun sebuah helikopter yang langsung menembaki ruangan itu dari luar gedung dan seketika membuat keadaan menjadi kacau. Untungnya, Mike dan anggota keluarga Corleone lainnya berhasil kabur menyelamatkan diri dari pembantaian tersebut. Dari kejadian itu, saat semua kecurigaan mengarah kepada Joey yang benar-benar berniat untuk menghabisinya, namun di satu sisi, dia tidak mungkin memiliki kekuatan untuk memberondong mereka semua dengan menggunakan helikopter tanpa adanya backingan, sehingga Mike yakin kalau Don Altobello juga terlibat. Sayangnya, karena kejadian itu juga banyak pikiran, Mike justru mengalami serangan jantung sehingga segera dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani perawatan selama beberapa hari. Tidak terima hal buruk terjadi kepada Mike, Vincent yang sedari awal memang berniat untuk menghabisi Joey, akhirnya menawarkan diri untuk membalas aksi tersebut dan berhubung Mike belum sadarkan diri, Connie, adiknya Mike sekaligus tantenya Vincent, akhirnya mengambil keputusan dan meng-ACC Vincent untuk melakukan hal tersebut. Do it. Vincent dan anak buahnya pun mulai membuat rencana saat kampung halaman tempat Joey sedang mengadakan jalan sehat berhadiah mobil. Mereka sengaja memancing bodyguard Joey agar menjauh darinya dengan mengejek mereka dari seberang jalan. Lalu begitu mereka lengah, komplotan lain yang menyamar menjadi peserta pawai langsung menyerang mereka yang membuat Joey yang ketakutan langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Disinilah Vincent yang sudah standby menyamar sebagai polisi langsung mengejarnya dan mengeksekusinya di tempat begitu Joey sudah terpojok. Setelah Mike tersadar dan sudah kembali ke rumah, alih-alih berterima kasih, dia justru memarahi Vincent, Connie, dan juga tangan kanannya karena sebenarnya dia tidak menginginkan hal itu terjadi. Setelah itu, Mike lalu mengajak Vincent untuk bicara berdua di mana dia kemudian memintanya untuk menurunkan temperamennya yang terlihat seperti ayahnya. Mike mengingatkan kalau dulu temperamen Sonny lah yang akhirnya membuatnya terbunuh dan dia tidak ingin hal itu juga terjadi kepada Vincent. I don't want you to make that mistake. You'll come at what you love.
Di sini, Don Altobello kemudian juga mendatangi Mike untuk melihat kondisinya, di mana saat itu dia menyarankan agar Mike pensiun dan membatalkan keterlibatannya dalam berbisnis dengan Vatikan. Perkataannya itu pun semakin menegaskan kalau diam-diam Don Altobello ingin menghentikan Mike memasuki bisnis perusahaan Vatikan, di mana dia juga sempat membicarakan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Joy, meskipun tentu saja dia mengaku sama sekali tidak tahu apapun tentang hal itu. Too old to know anything about those new people. Beberapa hari berlalu, Mike dan keluarganya kemudian pergi ke kampung halaman mereka di Italia untuk menghadiri opera yang akan dimainkan oleh Tony, anak laki-laki Mike yang lebih memilih menjadi seorang seniman daripada mengikuti jejak ayahnya. Di sana, Mike menyempatkan diri untuk menemui sesepuh dari seluruh keluarga Italia yang hijrah ke Amerika dan meminta pendapatnya mengenai Don Altobello sekaligus orang yang mungkin berniat untuk menjatuhkannya karena kerjasamanya dengan Vatikan. Menurut beliau, hanya ada satu nama yang berperan di dua dunia dan orang itu bernama Lucchesi, yang juga merupakan salah satu direksi perusahaan properti Vatikan yang dari awal memang terlihat tidak menyukai Mike begitu dia bergabung dengan perusahaan Immobiliare. Who can say how long? Sampai di sini, Mike pun mulai melihat gambaran besar permasalahannya di mana kemungkinan besar Lucchesi merupakan dalang di balik penembakan helikopter yang terjadi sebelumnya dengan menggunakan tangan Joy Zaza. Menyadari hal itu, Mike lalu memberikan sebuah misi kepada Vincent di mana dia diminta untuk datang menemui Don Altobello dan berpura-pura ingin mengkhianati Mike dengan alasan kalau dia ingin kawin lari dengan Mary, anak ceweknya. Hal itu dia lakukan tidak lain adalah untuk menyelidiki apakah selama ini Altobello memang ada hubungannya dengan Lucchesi, dan jika hal itu terbukti benar maka fix bisa dipastikan kalau merekalah yang ingin menjatuhkan Mike. Tanpa membuang waktu, Vincent pun langsung pergi melaksanakan perintah tersebut dan menemui Don Altobello di kediamannya, di mana hanya dengan iming-iming kalau Vincent bisa mengambil alih keluarga Corleone untuk mengabdi kepada keluarga Don Altobello setelah menyingkirkan Mike. Altobello pun seketika langsung tertarik kepada Vincent karena jika apa yang dikatakan oleh Vincent benar, maka dia akan dapat dengan mudah menguasai seluruh bisnis termasuk kerjasama dengan Vatikan. It's my duty to make the... Dan sesuai dugaan, Don Altobello ternyata memang mempunyai koneksi dengan Lucchesi karena di sana Vincent kemudian juga dikenalkan kepada orang tersebut tepat seperti apa yang diperkirakan oleh Mike, yang artinya memang ada konspirasi di antara mereka untuk menjatuhkan Mike. Mendengar kabar dari Vincent, Don Altobello yang sifat aslinya sangat serakah ini pun kemudian segera menuju ke Italia dan menemui rekan lamanya yang tidak lain adalah seorang pembunuh bayaran, di mana dia memintanya untuk menghabisi Mike yang saat itu sedang pulang kampung untuk menghadiri acara opera yang dimainkan oleh anaknya. Hey Dad, smile. Di sisi lain, keluarga Corleone juga tidak tinggal diam, di mana Vincent juga telah mengambil langkah antisipasi dengan menyewa si kembar yang ditugaskan untuk mengawal Mike. Connie juga tidak lupa mewanti-wanti Vincent jika ada sesuatu yang menimpa Mike. Dia ingin Vincent untuk segera mengambil tindakan karena mau bagaimanapun dia adalah satu-satunya calon penerus dari keluarga Corleone. Sementara itu, Mike sendiri diperlihatkan sedang pergi bersama dengan Kay, mantan istrinya, untuk mengunjungi beberapa tempat yang dulu dia singgahi saat sedang mengasingkan diri. Di mana dalam kesempatan itu, Mike juga mengakui banyak penyesalan atas tindakannya selama ini dan meminta maaf kepada Kay yang dulu akhirnya memilih untuk meninggalkannya. I want you to forgive me. Baru sedikit lagi mau balikan, tiba-tiba Mike didatangi oleh salah satu bawahannya yang mengabarkan kalau rekan keluarga mereka baru saja ditemukan tewas dengan luka tembak di dalam mobilnya. Jadi sebelumnya saat sedang perjalanan pulang, salah seorang rekan keluarga Corleone di sana melihat ada dua orang pendeta yang sedang berjalan kaki dan menawarkan tumpangan kepada mereka. Namun begitu melihat wajahnya, dia justru langsung mengenali salah satu di antaranya tidak lain adalah pembunuh bayaran terkenal. Disinilah agar aksinya tidak lebih dulu terbongkar, pembunuh bayaran itu akhirnya memutuskan untuk menghabisi rekan kerja keluarga Corleone tersebut. Namun sekarang justru hal itu membuat Mike dan yang lainnya menjadi sangat waspada.
Dengan perasaan terpukul, lagi-lagi Mike harus kehilangan orang terdekatnya. Merasa hal itu tidak akan pernah berhenti, akhirnya Mike memutuskan mundur dan sudah saatnya dia menyerahkan kekuasaannya kepada Vincent untuk memimpin keluarga Corleone. Di sisi lain di Vatikan, Paus yang selama ini kondisinya drop akhirnya dinyatakan meninggal dunia, yang artinya harus segera diadakan pemilihan untuk Paus selanjutnya. Kebetulan yang terpilih menjadi Paus selanjutnya adalah uskup yang sebelumnya sudah kenal dengan Mike, di mana beliau juga dikenal sebagai orang yang bersih dan lurus. Oleh karena itu, pekerjaan pertama yang dia lakukan setelah terpilih adalah untuk bersih-bersih, terutama di dalam jajaran perusahaan immobiliare milik Vatikan, karena pada saat itu mereka dikenal menyimpan banyak konspirasi dan dugaan korupsi. Leaving the Rome offices of the Vatican-owned Hal itu pun membuat beberapa orang panik, terutama di pihak Uskup Gilde Lucchesi dan mereka yang selama ini telah melakukan korupsi besar-besaran di perusahaan tersebut. Agar skandal itu tidak terbongkar dan demi melindungi diri mereka sendiri, tidak berselang lama setelah pelantikannya, Paus yang baru justru langsung diracun oleh mereka hingga kemudian ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Kembali ke Mike, di mana acara opera anaknya pun akhirnya dimulai dan beberapa tamu penting diperlihatkan juga datang ke acara tersebut, termasuk Don Altobello yang masih berpura-pura dekat dengan keluarga Corleone. Lalu tanpa disadari oleh satupun anggota keluarga Corleone, si pembunuh bayaran yang menyamar dengan skin pendeta juga terlihat berhasil menyusup ke dalam gedung dan mempersiapkan aksi pembunuhannya. Di saat yang bersamaan, sama seperti Mike saat awal menjabat sebagai pemimpin keluarga, Vincent diam-diam juga mulai bergerak untuk operasi pembersihan dengan rencananya, di mana dia kemudian mengirimkan beberapa orang kepercayaan keluarga Corleone untuk membereskan orang-orang yang menjadi sumber masalahnya selama ini, termasuk Uskup Gilde Lucchesi sekaligus para bankir mereka, dan juga Don Altobello yang diracun menggunakan jajanan kebab yang diberikan oleh Connie. Sementara itu, si pembunuh bayaran yang sudah standby di posisinya untuk mengeksekusi Mike, diperlihatkan dia sempat mengalami kendala ketika si kembar yang ditugaskan untuk menjaga keamanan di area ring 1 sempat menyadari keberadaannya. Sayangnya mereka tidak berhasil mengatasi orang tersebut dan justru mereka berdualah yang akhirnya tewas terbunuh tanpa diketahui oleh siapapun. Tapi karena sedari tadi justru sibuk dengan si kembar, sampai acara selesai pun dia masih belum berhasil menghabisi Mike, di mana orang itu pun mengubah rencananya dan terpaksa melakukan aksinya secara terang-terangan. So begitu semua tamu keluar dari gedung, dia berusaha menggunakan momen keramaian itu untuk mendekati Mike, dan saat semua orang tidak menyadarinya, tiba-tiba seketika itu juga keadaan pun menjadi kacau dan semua orang berlarian. Namun ironisnya Mike masih selamat dari penembakan itu, dan justru Mary, anak perempuannya yang saat itu berdiri di sebelahnya lah yang menjadi korban dan akhirnya langsung meninggal di tempat. Mirisnya semua itu terjadi di hari terakhir Mike memutuskan untuk berhenti dari dunia permafiaan. Yang dia lakukan tidak lain adalah untuk menjauhkan keluarganya dari bahaya. Sehingga sejak saat itu Mike menjadi sangat terpukul dan memutuskan untuk mengasingkan diri di rumah lamanya hingga dia akhirnya meninggal dunia di usia senja. Dan film pun berakhir.